Pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar bagi pendidik di seluruh Indonesia. Bersama saya, Ibu Ani Sri Rahayu dari SMA Negeri 4 Sidoarjo. Melalui pembelajaran mendalam, pendidikan sangat penting. Melalui pembelajaran mendalam, Bapak Ibu akan diajak untuk melihat pentingnya proses pembelajaran di ruang kelas untuk melihat bagaimana pembelajaran yang memuliakan, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pembelajaran ini dianggap sebagai pendekatan. Pendekatan ini berintegrasi dengan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara menyeluruh dan holistik. Bapak Ibu pendidik di seluruh Indonesia, dengan perencanaan pembelajaran yang strategis, siswa akan menjadi lebih aktif untuk mengkolaborasikan, mengapresiasi, dan untuk mengeksplorasi serta menganalisis. Bersama saya, selaku guru bahasa Indonesia, akan mempersembahkan pembelajaran mendalam dengan fokus mengomunikasikan dan mempresentasikan bentuk pembelajaran anekdot. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali saya, Bu Ani Sri Rahayu, bisa menemui Anda kembali. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sehat, alhamdulillah. Jangan lupa bahagia, gitu ya. Karena hari ini kita akan membahas tentang lanjutan materi yang lalu, yaitu teks anekdot. Tetapi hari ini teks anekdot tersebut harus lebih ditingkatkan lagi, yaitu Anda presentasi. Ya, siapkah Anda presentasi hari ini? Siap. Alhamdulillah, kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Baik, pertama untuk memulai pembelajaran hari ini, Ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, amin amin ya robbal alamin. Semoga hari ini lancar mendapatkan ilmu yang manfaat. Ya, baik anak-anak, saya tanya sekarang, bagaimana? Apakah ada yang tidak hadir? Mungkin menyampaikan ke sekretaris. Silakan sekretaris. Ibu, izin menjawab hari ini. Iya. Alhamdulillah semuanya masuk, tidak ada yang izin. Alhamdulillah, sehat ya. Sehat semua, Bu. 10B, sehat, ceria, tetap semangat. Terima kasih, baiklah. Video. Gitu ya, kita saksikan terlebih dahulu videonya. Ya, soal untuk bagaimana Anda apakah sudah menemukan kritik, saran gitu ya, mengenai terkait materi di video tersebut. Silakan saksikan. Bel berbunyi pagi-pagi, masih ngantuk, tutup mataku lagi. Ku teringat harus cepat janji buat KTP di lurah terdekat. Dari ranjangku langsung melompat, ku siap secepat kilat. Namun terhentak ketika ku melihat ratusan orang di jalanan yang padat. Motor, mobil, gerobak pun saling sikat. Gimana? Caranya gua lewat. Kayak gini.
jam ku di jalan, tiba di kantor hanya kebablasan, keringetan, capek bisa, tambah kaget lihat panjangnya antrian. Jakartaku kok bisa begini, antri gak berhenti-henti. Ku duduk bersama 30 orang, kibas-kibas kita semua kepanasan, keringetan pun mulai bercucuran. Di mana petugas kelurahan, akhirnya muncul satu orang, wajahnya garang dengan kumis yang panjang, katanya buah kelar butuh 3 bulan, asalkan kalau Ya, sudah. Terima kasih sampai ini ya. Silahkan untuk tanggapannya. Tanggapannya itu Anda bisa klik link yang sudah saya edarkan, tapi di LKPD juga ada ya. Coba kita simak dulu, ada PowerPoint di sini. Baik anak-anak, hari ini kita membahas kritik humor untuk anekdot ya dalam layanan publik. Baik, tadi sudah kita simak videonya. Ini untuk asesmen awal. Ya, bagaimana perasaan Anda hari ini? Kritik utama apa yang disampaikan? Semuanya ada di Padlet ya. Berapa yang sudah masuk? Bagaimana perasaan Anda? Ini ada yang bicara, oh seru sekali gitu ya. Kemudian kritik utamanya apa? Ini ya. Untuk menyampaikan kritik kehidupan masyarakat Jakarta yang semakin berat dan sulit sehingga membutuhkan pemimpin yang amanah. Ini silakan, mungkin ada yang lain. Silakan, ada beberapa contoh gitu ya. Kemudian menurut Anda apakah manfaat mempelajari teks dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, mungkin ini disampaikan secara lisan ya, nomor 3. Tapi sudah ada masuk di sini di Padlet. Silakan yang siap untuk menyampaikan apa sih manfaatnya mempelajari teks anekdot untuk kehidupan kita sehari-hari. Silakan mungkin perwakilan dari kelompok ya, kelompok musikalisasi puisi gitu ya. Ya. Anekdot itu penting dalam kehidupan kita Ya. sehari-hari karena menjadi sarana hiburan yang menghibur dan membuat orang ketawa, serta Ya. berfungsi untuk alat menyampaikan kritik sosial atau dengan menyajikan cerita lucu dan ringan Ya. yang berakar pada peristiwa nyata. Anekdot membantu pembaca menemukan aspek-aspek kehidupan dan mengasah kreativitas serta meningkatkan sensitivitas terhadap isu-isu di masyarakat. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Keisha. Ya. Bagus sekali bahwa mempelajari teks anekdot itu ya, terutama ketika Anda mampu mengkomunikasikan dengan baik, maka tidak perlu lagi Anda mempergunakan bahasa yang menyinggung perasaan orang lain, apalagi pilihan diksinya kasar. Anda tidak akan memperbaiki keadaan atau karakter orang lain, tapi malah membuat pertentangan gitu ya. Dengan teks anekdot Anda bisa menyampaikan kritik ya, yang tentunya membangun dengan cara yang humor ataupun lucu. Baik sekali, terima kasih gitu ya atas keberaniannya untuk menyampaikan gagasan Anda. Untuk hari ini anak-anak, topik kita adalah mempresentasikan anekdot. Tujuannya bahwa Anda nantinya mampu untuk mempresentasikan, terutama mengkomunikasikan teks anekdot dan menyampaikan kritik secara santun dan humoris, ya, dengan menghargai perbedaan pendapat sebagai bentuk toleransi dan akhlak mulia, serta memahami audiens dalam menentukan gaya penyampaian kritik, gitu ya. Ingat ya, ketika nanti Anda mempresentasikan, ingat tujuannya bahwa Anda menyampaikan harus dengan bahasa yang
santun, gitu ya, dengan cara yang sopan, sehingga tidak akan muncul perbedaan karena Anda menyampaikan kritik tersebut dengan dasar saling menghargai, gitu ya. Bahwa ingat bahwa semua hal pasti ada perbedaan, tapi di balik perbedaan itulah kekayaan yang kita miliki, gitu ya. Di pertemuan yang lalu ada 5 struktur, tapi hari ini itu ya, yang kita bahas adalah 3 struktur yang lebih ringkas, lebih sederhana. Yang pertama adalah orientasi, bahwa bagaimana bagian anekdot yang berisi pengenalan. Ini yang kemarin kita bahas, ada pengenalan, orientasi itu sama ya. Artinya bahwa dalam bagian tersebut nantinya tergambar hal-hal yang terkait dengan adik Simba. Adik Simba itu apa saja? Apa? Ya, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana yang dihadapi tokoh. Baik, yang kedua yaitu komplikasi, masalah yang dihadapi tokoh. Ini yang di pertemuan lalu disebutkan di krisis dan reaksi. Yang terakhir evaluasi di bagian koda. Komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena koda yang sifatnya ini pilihan. Karena hari ini dalam rangka kita pembelajaran, maka harapan saya teks yang sudah Anda buat lengkap untuk struktur teksnya. Baik, dilanjut adalah kaidah kebahasaan. Ada pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu pertanyaan yang disampaikan sedangkan penanya sudah mengetahui jawabannya. Misalnya, siapa yang ingin hidup sukses dan bahagia? Tentunya jawabannya adalah saya. Penanya juga sudah tahu jawabannya, tetapi ingin disampaikan lagi. Tujuannya untuk apa? Ini tujuannya untuk menyindir, menasehati, memberikan dukungan atau pesan secara halus, gitu ya. Kemudian, apakah pertanyaan saya misalnya, berapa uang saku dari orang tua yang Anda dapatkan hari ini? Retoris atau bukan? Bukan, gitu ya. Karena bisa Anda jawab sesuai dengan kondisi Anda masing-masing. Yang kedua adalah majas sindiran, ada ironi. Ironi ini adalah majas sindiran yang paling halus. Sinisme, sedang saja, sarkasme itu adalah yang paling kasar. Kata kerja material yang menunjukkan aktivitas atau tindakan. Kata kerja ini bisa disaksikan bagaimana orang bertindak ataupun ada pergerakannya. Siapa itu? Subjeknya. Gitu ya. Baik, 2 hal ini semoga nanti sudah lengkap di hasil Anda. Sekarang ke LKPD. Silakan. Yang belum mendapatkan LKPD siapa ya? Ya. Silakan dikerjakan. Silakan kerjakan untuk LKPD-nya. Silakan Anda berdiskusi. Wah, ini ada kelompok senam atau gerak. Nanti kita tunggu ya, apakah hari ini bisa Anda tampilkan karena memang membutuhkan persiapan yang matang. Gitu ya. Ini pula ada drama atau fragmen. Oh, ini kelompoknya drama atau fragmen. Ya, nanti kita lihat ada banyak seniman di sini. Wah, hebat. Ini kelompok digital, komik digital. Bagaimana idenya sudah dapat? Ya, alhamdulillah. Ya. Kelompok berikutnya, wah kelompok lawakan itu ya, stand up comedy atau lawakan tunggal, tapi hari ini tidak tunggal karena dibawakan berenam. Ya, silahkan diisi. Ini musikalisasi. Nah, musikalisasi. Sudah? Baik, terima kasih. Sudah saya keliling tadi, sudah banyak yang mengerjakan. Baik, disampaikan saja secara berurutan. Kelompok 1, ya. Silakan ada yang maju, kelompok 1.
Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, apa ide pokok anekdot kami? Iya, ide pokok. Kalau diringkas, ide pokok dari anekdot yang kami buat yaitu tentang perubahan akmal yang dahulunya itu sederhana atau berkecil dan Iya. terus berkembang hingga sekarang menjadi keren atau centil. Namun tingkah laku dan pikirannya masih kotak dan elemen. Oh, itu yang akan ditampilkan. Clue sedikit ya, semoga membuat Anda penasaran. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Baik, kedua kelompok siapa yang lanjutannya? Oh ya, langsung kelompok berapa Anda? Kelompok 4. Kelompok 6. Ya. Hasil dari pengisian LKPD silakan dibaca saja di tengah sini. Silakan. Oh, di sini aja biar tampak semuanya. Ya, silakan. Ayo Gendis. Ayo silakan. Pertanyaannya adalah bagaimana fungsi dari setiap bagian struktur anekdot seperti orientasi, komunikasi, dan evaluasi? Jawaban dari kelompok kami adalah orientasi adalah memberikan pengantar atau latar belakang cerita. Komunikasi adalah menyajikan peristiwa inti atau masalah lucu yang muncul. Dan evaluasi adalah memberikan komentar, sindiran, atau hikmah dari kejadian tersebut. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 6. Tepuk tangannya. Sekarang adalah waktunya untuk selamat menyaksikan penampilan teks anekdot kelas 10D. Kedua kursi berjarak kaki. Ada di sidang, katanya bahasa baik. Aku menikah dalam layar pada kursi. Tapi kok suasananya mirip kelas pagi. Tidak keras lagi. Ada yang duduk sambil menguap lebar. Ada yang terkangkuk dengan kepala bergoyang. Bergejala tapi suara tak jelas. Rupanya yang bicara kalah dengan dengar jelas. Teman-teman di rumah mulai komentar. Sidang atau asrama? Kok hening? Tapi ramai tidur. Aku lagi membaca puisi dengan serius. Sangat berat. Jadi banyak membela puisi. Ya. Inilah politik, kadang penuh drama, kadang penuh mimpi. Aku pun itu dengan pasrah dan bahagia. Hendaknya itu lebih berjasa dengan eksistensi. Terima kasih. Ya. Baik, tadi adalah tampilan untuk puisi ya, bukan musikalisasi. Puisi untuk teks anekdot. Silakan Anda masih tetap di sana, silakan kelompok 2 menyampaikan penilaiannya. Silakan diwakili oleh Menurut dari kelompok kami, penilaian untuk kelompok 3 secara sistematis presentasi mendapatkan nilai 3 3. Ya, 3 dengan pengertian dengan pengertian ya, langsung ini dibaca. 3 mana? Siswa dalam Yang keras? siswa salah mengidentifikasi satu struktur teks Ya. dan untuk penggunaan bahasa kami menilai 4 karena bahasa yang digunakan itu sangat mudah dipahami. Iya, udah Untuk bagus. yang 4 ketiga, maksimal. Ya. ketepatan intonasi dan kejelasan artikulasi mendapatkan nilai 3 karena intonasi kurang tepat dan tetapi artikulasinya jelas. Untuk yang keempat, kesantunan dalam berbicara dan bersikap mendapatkan nilai 3
karena menggunakan bahasa yang santun tetapi sikap kurang santun. Ada beberapa mungkin, tapi belum maksimal, tapi tidak apa-apa, selalu ada kesempatan kedua. Sudah? Terima kasih, tepuk tangan untuk penilaiannya. Sekarang kita saksikan lagi untuk kelompok 1, ya. Yang akan memberikan penilaian adalah kelompok drama atau fragmen, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan anekdot kami, yaitu anekdot lagu. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Akmal Adi Wisya Wibisono, absen 1. Nama saya Manara Sasika, saya dari absen 16. Nama saya Mutia Airat Nursadila dari absen 25. Nama saya Leri Panir Albi dari absen 21. Saya Isma Tazira dari absen 14. Nama saya Ilham dari absen 34. Selamat menyaksikan. Ya. Mana? Akmal sudah kawin. Ini aku sudah gede. Ingin kaya orang lain, jalan sama cewek. Udah akuan ingin ngajak ke Pejali. Sudah jadi Akmal sudah kawin. Kawin. Ini aku sudah gede. Ingin kaya orang lain, jalan sama cewek. Dan aku ingin ngajak ke Pejali. Akmal sudah jadi. Tak seperti dulu ucapkan kecil. Itu ada cewek lagi jalan bawa pensil. Yang pengen dipegang mobil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Salah satu silakan berdiri untuk menyampaikan penilaiannya, terutama sampaikan juga apa isi kritikan dalam lagu tersebut. Untuk yang penilaian individu, Ya. untuk keaktifan sebagai partisipan kami nilai B atau baik karena siswa sangat aktif Ya. dan ketika bekerja dalam tim, baik itu pembagian nyanyi ataupun main gitar. Oh ya. Tangan untuk Ivan, gitu ya. Berdiri, berdiri, maju. Yang dinilai maju. Satu langkah maksudnya. Ya. Ini Ivan mendapatkan nilai B. Lanjut. Lalu untuk Silakan. Yoel yang main gitar, Oh, pemain Yul. Yul. main gitar mendapatkan A. Lalu untuk Akmal
mendapatkan Akmal, B. B juga, baik ya. Untuk Aira, terima kasih. B, bagus. Ya. Untuk Laili mendapatkan B juga. Iya. Dan untuk Keisha juga mendapatkan B. Iya, iya. Silakan kritik apa yang Anda temukan. Silakan. Kalau untuk kritik mungkin suaranya lebih dikeraskan lagi aja biar mungkin Iya. yang mungkin masuk ke sini Iya. bisa Untuk tampilnya ya. Ya. Tentunya untuk isi yaitu bahwa setiap tahap kehidupan perlu penghayatan dan peningkatan taraf kehidupan itu sendiri, gitu ya. Jadi mulai dekil hingga dia mampu mandiri secara finansial untuk kehidupan keluarganya. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Baik, nanti setelah ini adalah sesi tanya jawab, umpan balik, benar kritis dan komunikatif akan disampaikan oleh kelompok 5. Silakan kelompok 5. Itu kita menganggap bahwa lebih ke pemerintah dan korupsi yang terjadi di Iya. kita. Iya. Iya. Dan yang untuk kelompok penampilan kedua adalah Sifatnya untuk kritik kepada manusia secara personal, gitu ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 5, gitu ya. Maka pandangannya ini sebagai perwakilan sangat berbeda, itu ya. Yang ini bersifat lebih kritik kepada pemerintah, gitu ya, kepada dewan dan sebagainya, agar nanti bisa melahirkan atau mengesahkan undang-undang yang memihak kepada kepentingan rakyat, ya. Semangat anak-anak. Masih. Saya ingin coba berdiri. Yel-yelnya bagaimana, itu ya. Kalau saya katakan bahasa Indonesia, tepuk bahasa Indonesia, gitu ya, nggak apa-apa. Kalau saya katakan bahasa Indonesia, maka Anda tepuk cinta, gitu ya. Kalau saya katakan SMA 4 Sidoarjo, SMA hebat, gitu ya. Baik, kita mulai. Bahasa Indonesia, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta bahasa Indonesia. Tepuk tangan. SMA 4. SMA hebat. Ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ini ya, bahwa kita tadi sudah berdiskusi tentang etika menyampaikan kritik. Tadi semua tampilan adalah ada muatan intinya adalah menyampaikan kritik ataupun pesan, baik untuk personal, individu atau pribadi maupun kepada pemerintah, gitu ya. Pentingnya menyampaikan kritik tersebut secara santun dan etis dalam bentuk humor serta untuk menghindari fitnah atau ujaran kebencian. Jangan sampai kita akan termakan oleh arus hoax yang beredar di masyarakat. Jadilah sebagai pengguna media sosial yang bijaksana. Sekarang asesmen formatif. Di sana ada di Gemilab, semua coba buka Gemilabnya. Saya ingin satu orang yang tampil. Silakan, siapa yang tampil? Satu perwakilan saja. Putra yang biasa, Anda mungkin ya? Ayo sini. Ya, ayo. Sekretarisnya di depan. Sekretaris 2 ini ya. Sekretaris biasanya perempuan, hari ini kita di kelas ada laki-laki yang penuh tanggung jawab. Silakan ke depan, duduk di depan. Silakan. Tidak usah bawa HP, di laptop saja. Silakan. Kan bermain. Yang keluar malah berita. Dijalankan. Dijalankan. Ini main.
Oke. Awas, ini ke sana. Biasanya, awas nabrak. Awas nabrak, ikuti aja seperti game biasa ya anak-anak ya. Ya silakan. Kritikan teks yang berisi kritik dibalur dengan humor adalah teks anekdot. Ya. Lanjut. Semuanya mengikuti ya dengan hatinya ya. Bisa cepat sih sebenarnya. Awas, Win. Ya itu tidak boleh jangan dilewati. Kalau ada kotaan ditabrak. Langsung, masih ada nyawanya. Kalau ada kotak jangan dihindari. Ikutan. Sudah, terima kasih Sari. Ya. Terima kasih, nanti semua ikut menjawab. Nanti skornya ada di saya, itu ya. Sebagai pembuat game. Terima kasih. Baik anak-anak, kita sudah menuju pada akhir dari pembelajaran kita, yaitu bagian refleksi akhir, atau ini untuk prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, itu ya. Baik, saya ingin yang belum sempat tampil hari ini untuk menyampaikan refleksi akhirnya. Ya. Silakan dari kelompok senam dan gerak. Silakan. Ya. Silakan mulai pertama dibaca soalnya suasana. Nomor 1, suasana proyek membantu bersemangat belajar atau lebih banyak. Benar atau tidak? Benar, itu ya. Sesuai atau relevan dengan suasana hati Anda saat ini. 2. Materi pembelajaran yang sudah Dan belum Anda pahami itu apa? Yang sudah Anda pahami apa, Aditya? Anda sudah memahami misalnya tentang struktur tadi, tentang kaidah kebahasaan bagaimana? strukturnya saya kurang paham. Oh ya, struktur kurang paham karena di pembelajaran pertama ada 5 struktur, kemudian hari ini Bu Ani menyampaikan sesuai dengan yang ada di sumber buku paket bahwa ada 3 struktur, yaitu yang pertama struktur teks anekdot, yang pertama adalah orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga penilaian atau koda yang kemarin. Ini mungkin Aditya perlu mempelajari lagi bahwa ada orientasi, kemudian yang kemarin ternyata ada krisis, itu ya, itu ternyata masuk di komplikasi, gitu ya. Baik, yang belum dipahami tadi, yang sudah dipahami apa? Saya membuat teks anekdot itu untuk kritik gitu. Ya, untuk menyampaikan kritik ya, terutama kritik yang membangun dengan bahasa yang santun, gitu ya. Terima kasih Aditya. Berikutnya kelompok yang lain. Ya, tepuk tangan untuk Aditya. Kelompok yang tadi maju. Ya, kelompok puisi. Ya, silakan salah satu, silakan. Ya, apakah ini sesuai dengan Nekesia sendiri? Benar. Nomor 2. Yang sudah dulu. Yang sudah Nekesia pahami apa? Tentang anekdot. Lalu bagaimana cara menyampaikan anekdot itu kan bermacam-macam. Ada yang puisi, ada yang membawanya dengan cara bernyanyi dan lain sebagainya. Ya, bentuk-bentuk teks anekdot. Gini, silakan. Kemudian yang belum dipahami dan ingin tahu lebih banyak apa? Mungkin macam-macam teks anekdot, cara menyampaikan teks anekdot pasti lebih banyak lagi ya. Kayak misal mungkin ada lagi selain dari yang sudah kita pelajari. Iya. Ingin punya pengalaman yang lebih banyak lagi untuk menyampaikan kritik, gitu ya. 3. Yang ketiga, termotivasi untuk menerapkan prinsip pembelajaran. Iya. Nekesia sendiri mempunyai satu harapan akan menerapkan teks anekdot ini dalam kehidupan sehari-hari. Boleh diceritakan bentuknya bagaimana? Ketika mungkin di keluarga. Mungkin
atau pertemanan di sekolah boleh. Dengan keluarga. Oh iya. Ketika harus menentukan itu ya, satu pilihan. Misalnya saja Nekesya ingin melanjutkan kuliah itu ya, mungkin akan ada perbedaan. Sedangkan Nekesya ingin mengikuti misalnya satu tes kedinasan gitu ya. Boleh Nekesya menyampaikan apa sih kelebihan sekolah atau perguruan itu ya, jalur-jalur kedinasan bagi kehidupan Nekesya kepada orang tua gitu ya. Terima kasih Nekesya, tepuk tangan untuk yang lain. Ya. Baik, terima kasih untuk hari ini gitu ya, yang sudah tampil, alhamdulillah gitu ya. Walaupun mungkin sana sini harus diperbaiki, yakinlah bahwa selalu ada kesempatan berikutnya yang lebih indah dan tidak boleh disia-siakan gitu ya. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja sama kita, kerja keras Anda, dan kerja hebat dan cerdas ketika Anda berproses untuk mewujudkan tampilan presentasi hari ini, gitu ya. Baik, tadi yang sudah tampil bagus semuanya. Insya Allah di kemudian hari ada tantangan yang lebih hebat untuk Anda, gitu ya. Baik, tindak lanjutnya anak-anak, insya Allah di pertemuan berikutnya, ini ya, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis teks eksposisi hasil penelitian sederhana. Sebelum pulang, ya, saya ingin terakhir Anda menyampaikan semangatnya. SMA 4. Bahasa Indonesia. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta bahasa Indonesia. Terima kasih. Ya, semoga tetap sehat dan bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.